Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita dibangun dan kita bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Coba dikasih Tuhan, orang yang tertindas. Mungkin ada istilah sekarang yang populer, orang yang tersolimi, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang mungkin berbeban berat, orang yang sedang terhimpit hidupnya. Orang-orang yang dalam kesesakan, apalah istilahnya ya, banyak sekali. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, perhatikan, Tuhan mendengar mereka. Tuhan mendengar seruannya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saat engkau tertindas, saat engkau dalam masalah yang berat, saat bebanmu berat, saat pergumulanmu rumit, berserulah kepada Tuhan, sebab Dia mendengarkan seruanmu. Bukan hanya didengar, oh Tuhan dengar, bukan. Perhatikan, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ia menyelamatkan orang itu dari segala hal yang menindas, yang menghimpit, yang menekan akan hidupnya. Ya, jadi Tuhan janjikan melalui firman ini, engkau yang bergumul, tertekan hidupmu, dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, berserulah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Ya mungkin kadang-kadang karena masih punya yang diandalkan. Ya berserunya kepada temannya, saudaranya, orang tuanya yang dianggap mampu, yang dianggap pinter. Ya cuma dikasih Tuhan. Ya mereka terbatas, manusia terbatas. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia punya kuasa yang melampaui segala batas. Kadang-kadang kita lupa, punya Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, pikiran kita langsung, wah kalau sakit, ya pastinya dokter. Oh, kalau saya ada butuh keuangan, itu saudaraku itu atau temanku itu, dia duitnya banyak. Langsung pikirannya ke sana, padahal belum tentu ya itu menjadi solusi. Cuma dikasih Tuhan. Mari, engkau yang sedang dalam pergumulan, engkau yang merasakan hidupmu tertindas, berserulah. Tuhan mendengarkan seruanmu dan Dia mau menyelamatkan engkau dari segala kesesakan, apapun kesesakan yang sedang kau hadapi. Perhatikan, malaikat Tuhan bahkan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia.
Siapa orang yang takut akan dia? Ya, orang-orang yang hidup sesuai dengan firman-Nya, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang selalu mendengarkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan ini semestinya orang-orang yang juga selalu berserunya kepada Tuhan saat dalam kesesakan atau sedang tertindas hidupnya. Perhatikan, ada malaikat Tuhan yang akan diperintahkan Tuhan untuk berkemah di sekeliling mereka. Lalu dikatakan meluputkan mereka. Jadi artinya segala yang mengancam, segala yang membahayakan hidup orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, itu akan diluputkan dari mara bahaya. Dengan catatan, selalu engkau berserunya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan yang lain, bukan kepada ilah yang lain, bukan kepada manusia manapun juga. Karena sekali lagi, Tuhanlah yang lebih berkuasa di atas segalanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara bergumul saat ini, masalahmu berat, engkau tertekan, engkau tertindas, engkau dalam kesesakan, engkau merasakan sulit, bahkan engkau merasakan gak tahu lagi mesti bagaimana, merasakan bebanmu begitu berat. Berserulah kepada Tuhan, sebut panggil nama Tuhan, sebab Dia yang mendengar setiap seruanmu dan Dia yang akan menyelamatkan engkau. Bahkan Dia juga tentunya akan melindungi engkau, memagari engkau, dengan malaikat yang berkemah di sekelilingmu, untuk meluputkan engkau dari segala ancaman, dari segala bahaya. Memang ada ancaman itu, tetapi Tuhan yang akan meluputkan. Sepertinya itu membahayakan hidup kita. Kalau kita di luar Tuhan, segala keadaan sekeliling kita bisa membahayakan hidup kita. Segala yang terjadi bisa itu mengerikan, bisa bahkan membuat kita istilahnya mengalami ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Kalau kita ada di luar Tuhan. Tetapi ketika engkau selalu berserunya kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang melepaskan engkau dari kesesakan, Tuhan yang memagari hidupmu dengan malaikat Tuhan yang berkemah di sekelilingmu. Bahkan Tuhan juga meluputkan engkau dari segala ancaman mara bahaya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Adakah alasan untuk kita takut? Adakah alasan untuk kita tidak percaya lagi? Iman kita menentukan. Percayalah bahwa ketika engkau berseru, Tuhan mendengarkan engkau. Bahkan Tuhan melepaskan dan menyelamatkan engkau dari kesesakan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan. Pagi ini kami punya Tuhan yang luar biasa. Kesesakan, setiap beban hidup yang menghimpit hidup kami. Sebesar, sesulit, seberat apapun Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu mendengar ketika kami berseru. Bahkan Engkau yang menyelamatkan kami dari segala kesesakan kami. Bahkan lebih lagi Tuhan, dengan kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ada malaikat yang berkemah di sekeliling kami, sehingga kami diluputkan dari segala ancaman dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mempercayakan hidup kami senantiasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, penyertaan, bahkan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.